Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Intan Helmalia dengan NIM 1301620003. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membuat kuis matematika menggunakan aplikasi Lektora. Nah, mungkin langsung aja kita coba untuk membuat kuisnya, teman-teman. Oke, di sini kita udah ada halaman pertama dari lektoranya. Di sini saya sudah membuat judulnya itu kuis matematika. Nah, pada halaman pertama atau pada page pertama ini kita akan membuat halaman untuk menginputkan nama dan juga NIM atau kelas si peserta yang akan melaksanakan kuisnya gitu. Nah, gimana cara membuat namanya? Nah, kita coba masuk ke tes dan survei. Di sini ada question. Nah, kita pilih ini, search answer. Nah, yang pertama kita coba untuk membuat si kolom namanya. Di sini name-nya ganti jadi nama. Kita samain aja semua isiannya biar gampang ingatnya. Sama. Nah, di sini question-nya kita pertanyaannya nama ya, teman-teman. Nama. Oke. Nah, setelah itu kita coba atur posisinya. Nah, kolom yang berwarna yang kotak ini itu untuk menginputkan si nama pesertanya. Coba kita atur dulu posisinya. Oke, udah. Nah, selanjutnya kita buat juga untuk NIM atau kelas gitu ya. Itu tergantung teman-teman mau nulis apa, apakah sekolah, asal sekolah atau absen gitu. Sama kita ke question lagi, di sini ada search answer lagi. Ini kita ganti dengan NIM ya, misalkan kita NIM. Ini juga sama, NIM. Oke. Nah, kita coba sesuaikan si posisinya, teman-teman. Ini untuk input NIM-nya kita pindahkan. Udah ya, oke. Ini adalah isian untuk nama dan juga NIM. Nah, setelah itu kita buat button untuk memulai si kuisnya. Kita cari di sini mana button. Nah, ada di bagian insert. Di sini ada button. Teman-teman bisa klik di sini button, pilihannya ada text button. Nah, klik text button. Nah, di sini udah muncul buttonnya, lalu kita ganti nih biar gampang. Di sini jadi mulai. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman peserta mau mulai kuisnya, tinggal klik si buttonnya untuk mulai kuis. Oke. Nah, setelah itu buttonnya kita kasih action ya, teman-teman. Kita klik buttonnya, lalu ke action. Nah, di sini ada no actionnya kita ubah menjadi go-to-nya kita di sini next page ya. Karena kita bikinnya di page, jadi kita ininya next page gitu. Oke, sudah. Lalu kita buat page baru, halaman baru. Jadi di sini ada di bagian Detail Explorer ini ada edit page. Nah, di sini ada page 2. Nah, untuk page 2 ini nanti kita udah mulai masuk ke soal. Kita coba buat 3 soal. Nah, soal yang pertama kita coba buat soal pilihan ganda. Di sini kita ke tes dan survei. Nah, itu ada ke question lagi. Nah, di sini kita pilih ke multiple choice karena kan kita akan pilihan ganda ya. Oke, muncul di sini kita name-nya kita ganti jadi nomor 1. Oh, ini double M ya. Nomor 1. Lalu variabelnya juga itu samain aja. Nomor 1. Terus untuk questionnya nih, pertanyaannya apa nih? Misalkan kita akan ke materi bilangan ganjil dan genap ya, teman-teman. Misalkan contohnya misalkan di sini di bawah ini yang merupakan bilangan ganjil adalah oke, di sini ada pilihannya, teman-teman tinggal ganti aja, diklik. Nah, misalkan di sini 3, lalu di sini 2, di sini
6. Oke. Nah, jawaban yang benernya mana sih gitu kan, bilangan ganjil. Nah, nanti kita ubah nih di koreknya. Kalau misalkan jawabannya yang 2 berarti kita pindahkan ke 2. Nah, karena bilangan ganjil itu yang ada di sini adalah 3, jadi kita klik si koreknya di angka 3 gitu. Nah, setelah itu untuk feedbacknya kita, oh ya ini untuk kita random ya teman-teman. Jadi kalau misalkan si A, B, C, D-nya mau kita random gitu, jadi tiap orang itu beda-beda gitu. Kita tinggal checklist di bagian random choice ini. Lalu kita ke feedback. Nah, di feedback ini kita klik enable feedbacknya. Nah, kalau misalkan si peserta jawab benar, kita feedbacknya apa nih? Nah, kan di sini, wah kamu pintar gitu ya. Kamu pintar. Nah, kalau misalkan jawaban benar, berarti nanti feedbacknya adalah ada tulisan ini ya. Kalau misalkan jawabannya salah, misalkan kita, kamu harus belajar lagi. Oke, lalu ke attempts. Nah, attempts ini jadi soal ini kan kita ulang berapa kali sih gitu. Kita coba klik. Nah, di sini sekali aja ya. Lalu udah beres deh, tinggal tekan oke. Nah, di sini udah muncul soal dan juga si pilihannya. Nah, lalu kita buat button untuk si next page-nya, untuk si ke soal selanjutnya gitu. Coba kita ke button lagi. Nah, kita pakai buttonnya ada di sini aja ya. Kita ke start button. Kita cari yang navigation. Yang gampang aja mungkin ini ya. Oke deh, ini muncul di sini. Oke. Nah, lalu kita si buttonnya kita kita ubah di sini action. Buat tuh udah bener. Go-to-nya kita ke next page. Oke. Nah, setelah itu kita buat lagi page baru untuk soal yang kedua. Kita ke next page, lalu di sini soal yang kedua. Nah, soal yang kedua kita coba untuk membuat soal benar salah. Sama seperti langkah sebelumnya, kita ke test dan survei, lalu ke question. Nah, di sini kita cari benar dan salah, mana sih benar dan salah. Nah, di sini ada true or false. Kita tinggal masukin soalnya. Ini kita namanya diganti dulu ya, jadi nomor 2. Variabelnya juga kita samain, nomor 2. Pertanyaannya apa nih untuk benar salah? Misalkan, apakah 19 adalah bilangan genap? Nah, di sini kita tinggal pilih jawabannya, benar nggak sih kalau 19 ini adalah bilangan genap? Nah, kan 19 ini adalah bilangan ganjil ya, berarti jawabannya salah. Maka kita ke false, pindahkan si korek ini ke bagian false. Nah, untuk feedbacknya kita enable lagi. Misalkan kalau misalkan jawabannya benar, di sini kita ubah jadi, wah kamu hebat. Kalau misalkan jawabannya salah, kita coba Anda belum beruntung. Oke deh, kita oh ya, untuk attemptnya juga sama. Ini kita sekali aja ya. Oke, tinggal klik oke. Nah, setelah itu jangan lupa juga kita bikin button lagi nih untuk si next page-nya. Mana button? Nah, kita ke button, kita juga pakai start button aja. Yang simple aja gitu ya. Oke. Nah, di sini buttonnya jangan lupa dikasih action, kita action, lalu go-to-nya ke next page. Bener ya? Oke. Setelah itu kita buat soal yang terakhir. Kita add page lagi di sini. Soal yang terakhir kita coba untuk soal esai. Nah, kita ke tes dan survei lagi sama seperti sebelumnya. Di sini ke question lagi. Nah, di sini kita pilihnya yang esai ya. Kita coba untuk membuat soal esai.
kita ganti namanya menjadi nomor 3. Variabelnya juga ganti jadi nomor 3. Nah, untuk pertanyaannya nih, pertanyaannya apa ya? Kalau misalkan pertanyaannya sebutkan salah satu bilangan genap yang kurang dari 10. Misalkan gitu ya. Oke, kita ke feedback. Kita enable terus di sini. Nah, sini untuk feedbacknya kita ubah jadi kita ubah jadi dulu. Oke, kita klik oke. Kita pindahin dulu si kolomnya. Nah, setelah itu kita tambahkan action lagi pada setiap button di page soal. Tadi button yang pertama kita ada di page yang kedua sini. Nah, button yang ini kita ke action, di sini ada add action. Nah, terus di sini mouse kliknya kita ubah menjadi show. Nah, setelah itu untuk new actionnya kita ubah jadi modify variable. Paling bawah. Oke, ini. Nah, setelah itu targetnya kita ubah menjadi nilai S. Mana ya? Bentar. Nilai underscore S. Untuk type-nya di sini kita ubah jadi add to variable. Terus untuk value-nya di sini adalah value itu masukkan nilai berapa sih skor untuk pertanyaan di page ini gitu, di soal nomor pertama ini. Misalkan soal pertama kita kasih nilai 25. Nah, lalu untuk si condition-nya di sini kan always ya, kita ubah, klik always-nya. Di sini kita ubah jadi untuk bagian variabelnya kita ganti jadi nomor 1 sesuai sama si nomor soalnya, sama si nama soalnya. Ini kita ubah jadi nomor 1. Relationship-nya kita ubah menjadi bentar, untuk si relationship-nya kita ubah jadi is correct. Oke, untuk value-nya kita kosongin aja, lalu kita tekan oke. Kita lakukan hal yang sama ke si button yang ada di nomor selanjutnya. Oke, di sini di nomor 2 kita klik buttonnya, lalu ke action juga, mouse kliknya kita bagi di show, lalu sebentar, kita ke add action dulu tadi, lalu kita ke mouse kliknya, udah add action, kita mouse klik ganti jadi show. Lalu setelah itu untuk no actionnya kita ganti jadi modify variable. Nah, setelah itu untuk targetnya kita ubah juga menjadi nilai underscore test. Lalu type-nya kita jadi add to variable. Nah, untuk value-nya berapa nih untuk nilai si soal nomor 2 ini gitu. Misalkan untuk soal nomor 2 kita nilainya 25 juga, 25. Oke, kondisinya juga kita ubah juga, yang tadinya always menjadi kita ubah ya. Nah, variabelnya di sini karena tadi soal yang kedua itu namanya nomor 2, jadi kita ubah jadi nomor 2. Terus relationship juga sama, is correct. Tekan oke. Oke deh, nah udah jadi. Lalu untuk si button yang ketiga juga masih sama. Mana ini button yang ketiga? Oke, kita juga sebenarnya harus melakukan hal yang sama ke button yang ada di soal ketiga gitu. Tapi karena di sini saya lupa belum buat button, jadi kita buat dulu buttonnya ya teman-teman.
kita ke insert lagi di sini ke button, lalu ada stock buttonnya. Kita buttonnya samain aja. Oke deh, di sini kita taruh buttonnya. Nah, buttonnya kan tadi kita ke action dulu, go to next page dulu. Oke, di sini sudah go to next page. Nah, setelah itu kita tambahin lagi actionnya ke add action. Lalu kita ubah mouse click-nya menjadi show. Lalu setelah itu untuk si no action-nya ini kita ubah jadi modify variable. Nah, targetnya kita samain nilai test, lalu type-nya kita jadi add to variable, lalu value-nya untuk nilainya untuk f misalkan 50. Nah, lalu ke condition-nya always-nya kita ganti menjadi, nah untuk variabelnya di sini nomor 3, lalu relationship-nya di sini kita ke contents. Beda ya, kalau tadi untuk si soal yang pilihan ganda dan juga si benar salah itu pakainya is correct. Kalau misalkan di sini kita pakainya contents. Nah, lalu setelah itu kita value-nya di sini ubah nih, value ini adalah kata kunci gitu. Jadi misalkan jawaban apa sih yang teman-teman pengen benerin gitu di soal esai ini gitu. Misalkan value-nya tadi kan pertanyaannya itu sebutkan salah satu bilangan genap ya, bilangan genap yang kurang dari 10. Nah, misalkan teman-teman di sini masukin kan jawabannya itu yang genap kurang dari 10 ada 2, 4, 6 dan 8. Nah, jadi nanti kalau misalkan si peserta nulis 2 juga itu benar, nulis 4 benar, nulis 6 benar, 8 juga benar gitu. Jadi value-nya kita ubah menjadi sesuai dengan jawaban yang kita inginkan gitu. Nah, setelah itu kita tekan oke. Nah, setelah ini kita buat page baru untuk menginput, untuk menghasilkan si nilai dari quiz kita gitu. Kita ke edit page lagi. Nah, setelah itu kita buat kolom nama, terus kelas, dan juga nilai gitu. Di sini kita ke insert, lalu ada text block. Kita tulis di sini nama. Kita buat lagi untuk name, kita ke insert lagi, lalu name. Lalu buat satu lagi untuk si nilainya, text box nilai. Oke. Nah, setelah ini kita juga bikin text box lagi untuk si kolom inputan sini, nama, nilai, dan NIM-nya. Ini kita kosongin aja. Posnya kita tengahin dulu. Oke, setelah itu kita coba untuk gimana caranya supaya si nama ini nanti muncul berdasarkan hasil dari inputan nama teman-teman di awal gitu. Kita klik si text block-nya yang ada di sebelah sini, kita ke action. Lalu setelah itu mouse click-nya kita ubah di sini. Mouse click-nya kita ubah menjadi show. Nah, lalu untuk no action ini kita ubah menjadi change content. Jadi supaya nanti kita bisa masukin si nama yang udah diikutin sama pesertanya gitu.
Nah, untuk targetnya di sini kita ubah jadi text block berapa sih? Ini kan text block 4 ya. Jadi kita klik yang 4. Lalu untuk value-nya kita ubah menjadi nama. Kan tadi kita di awal masukin nama ya. Jadi ini nama. Lalu kita lakukan hal yang sama kepada si name dan juga nilai. Untuk name kita juga di sini ke action. Oke, action. Lalu setelah itu mouse click-nya kita ubah menjadi change content ke show. Lalu setelah itu action-nya kita ubah jadi change content. Lalu targetnya di sini jadi text block 5 ya, 5. Value-nya ubah jadi name. Oke, untuk yang nilai juga sama. Kita ke insert, lalu di sini ada action. Nah, mouse click-nya kita ubah menjadi show. Action-nya kita ubah menjadi change content. Targetnya tadi kita masukkan di sini targetnya kan text block 6 ya. Jadi 6, lalu value-nya di sini nilai underscore s. Oke, ini kita coba dulu. Kita coba dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa deket. Oke, kita run di sini. Preview. Oke, kita coba masukkan di sini namanya Indah, misalkan. Indah. Kita analis dulu. Oke, name-nya misalkan 100, 200, 300. Kita klik mulai. Ini akan menuju ke soal pertama. Di bawah ini yang merupakan bilangan ganjil adalah, kan tadi jawaban yang benar itu 3 ya. Kita coba untuk benar dulu nih, 3. Korek, benar, oke. Lalu next. Nah, apakah 19 adalah bilangan genap? Nah, kita coba salahin ya. Kan jawabannya itu false ya. Tapi kita coba klik. Anda belum beruntung, wah, jadi benar ya. Jadi jawaban kita salah. Jadi kita udah megang nilai 25 ya dari soal yang pertama. Next page lagi. Nah, di sini sebutkan salah satu bilangan genap yang kurang dari 10. Kita coba masukkan 2. Berarti kan 2 termasuk nilai dari 10 ya. Oke. Coba kita dan terima kasih. Oke. Kita tes dulu. Wah, di sini nilainya masih 0 teman-teman. Padahal kan kita harusnya dapatnya jadi 75 ya. Jadi kita coba benerin dulu nih, karena ya yang salah gitu. Kita lihat dulu. Kita coba lihat ke si buttonnya. Si button yang di soal pertama dulu. Bentar. Nah, untuk actionnya mungkin di sini oke. Untuk show-nya ini kita coba ke mouse click aja. Ubah juga yang di button di page ketiga juga sama. Yang tadinya show kita ubah jadi mouse click. Yang ini juga sama. Yang tadinya show jadi mouse click aja. Oke. Kita coba, oh iya tadi kita benerin ini juga ya, posisi ini ternyata miring teman-teman. Sebentar. Tadi posisi nama, name, sama nilainya miring. Kita benerin dulu. Udah. Nah, coba ya, kita ke bagian atas dulu. Semoga ini bener ya. Coba kita preview. Oke, untuk namanya kita inputkan. Mulai quiznya. Di bawah ini yang merupakan bilangan ganjil adalah, kita benar dulu nih, 3. Korek, benar, jawaban kita benar. Lalu kita next page. Nah, apakah 19 ada bilangan genap? Kita coba jawab bilangan genap gak ya?
Kalau misalkan kita jawab false, kita jawab benar ya. Jadi kita di sini udah menyimpan 50 skor. Oke, lalu kita next please. Nah, yang di sini kita coba masukin jawaban salah. Sebutkan salah satu bilangan genap yang kurang dari 10. Misalkan 13. Next please. Oke deh, bener ya, di sini sudah keluar nilainya yaitu 50. Ini juga namanya udah muncul, Intan Amalia, NIM-nya juga sudah muncul, udah terinputkan, dan nilainya juga udah muncul sesuai dengan prediksi kita di awal, yaitu kita memegang nilai 50 dari soal pertama dan juga soal kedua. Mungkin itu aja tips and trik cara membuat kuis menggunakan aplikasi Lektora. Terima kasih banyak.